Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala nabil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Khususan ila hadratil mu'azzam wal karram guru agung para sahabat Nabi Syekh Ahmad sahibul wafat tajil arifin radhiyallahu ta'ala anhu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu ikhwan akhwat saudara yang berbahagia. Setelah beliau pengarsa Ba'ana menegaskan bahwa zikir itu akbar, maka tugas selanjutnya adalah mengamalkan zikir itu dengan sebanyak-banyaknya. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Berzikir dengan sebanyak-banyaknya. Sebelumnya Bapak Ibu sekalian, kita telah sedikit mengetahui apa yang dimaksud dengan zikir yang banyak. Baik banyak itu perspektif kuantitas, jumlahnya, angkanya, bilangannya, atau banyak itu perspektif kualitas, mutunya, yaitu ajek panceknya, tetapnya. Tentu saja di dalam zikir yang banyak itu terjadi pengulangan kalimat zikir. Pengulangan atau dalam istilah yang lebih tren itu adalah repetisi. Inilah yang akan menjadi pokok pembicaraan kita kali ini. Dalam kitab Sirrul Asrar, Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mengutip sebuah hadis di mana baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ad-darsu harfun wa tikraru alfun." Belajar satu huruf diulang-ulang jadi 1000. Jadi repetisi atau pengulang-ulangan itu luar biasa sekali faidah dan hikmahnya ya Bapak Ibu sekalian. Satu huruf karena diulang-ulang jadi 1000. Ada beberapa hikmah dari repetisi atau pengulangan di dalam amaliyah zikir khususnya ya Bapak Ibu sekalian. Pertama, repetisi atau pengulang-ulangan itu berfungsi untuk membersihkan batin kita. Jadi zikir itu diulang-ulang. Pertama sekali adalah untuk pembersihan batin. Apa tanda batin sedang bersih-bersih? Yaitu kalau ketika zikir itu banyak pikiran, banyak memori bawah sadar yang muncul, maka ini merupakan tanda batin kita sedang bersih-bersih. Jadi kita mengulang-ulang kalimat zikir itu, muncul banyak memori bawah sadar di langit pikiran kita. Nah, kemunculan memori-memori bawah sadar yang begitu saja tanpa kita kehendaki dan kita sadari muncul seperti ilham, maka ini merupakan tanda batin kita sedang bersih-bersih. Jadi Bapak Ibu sekalian, bagi kita kaum tarekat, pengertian kita harus lebih tinggi dari cara berpikir awam, cara berpikir orang kebanyakan. Kan kalau pikiran awam itu banyak pikiran, waktu zikir itu jelek ya, banyak pikiran itu negatif. Namun bagi kita kaum tarekat, banyak pikiran itu bagus, banyak pikiran itu positif. Kenapa? Karena itu tanda batin kita sedang bersih-bersih. Batin kita sedang melakukan proses detoksifikasi. Tapi tentu saja pikiran itu tidak disengajakan munculnya ya Bapak Ibu. Wah, saya sengaja berpikir. Nah, tidak seperti itu. Yang disebut dengan banyak pikiran yang bagus itu, kalau banyak pikiran itu muncul sendiri. Kita tidak memunculkannya dengan sengaja, tapi muncul sendiri. Begitu saja, dimana kemunculannya itu seperti ilham. Nah, ini merupakan proses detoksifikasi. Kita sedang bersih-bersih batin. Karena itu, makin banyak pikiran bawah sadar yang keluar sendiri, maka semakin banyak pula sampah batin, memori bawah sadar yang berkeluaran. Kemudian yang kedua, repetisi atau pengulangan itu berfungsi untuk menghunjamkan ingatan batin ke hati terdalam. Jadi kalimat zikir itu seperti paku bumi yang tidak terbatas. Kita palu paku bumi itu, lalu tembus ke bumi 1 meter, kita palu lagi, tembus 2 meter, kita palu lagi, palu lagi, hingga semakin dalam, semakin dalam, semakin dalam. Jadi kenapa zikir itu diulang-ulang? Hal ini agar dengan zikir yang diulang-ulang, zikir itu pun bisa tembus ke batin yang terdalam. 165 kali kita mengulang-ulang zikir, tembus ke lapisan sadar. Tambah lagi 165 diulang-ulang, tembus ke lapisan kolbu. Tambah lagi 165 diulang-ulang, tembus ke fuad. Tambah lagi, diulang lagi, hingga akhirnya zikir itu pun tembus ke batin kita yang terdalam.
Kemudian repetisi juga berfungsi untuk melemahkan batin intelek kita, batin yang suka berpikir, menilai, dan menganalisis. Nah, ini sangat perlu kita perhatikan ya Bapak Ibu sekalian. Kan Sufi itu sering berbicara tentang ma'rifat ya. Jadi kenapa zikir itu diulang-ulang adalah agar batin intelek kita, batin suka berpikir, suka menilai, suka menganalisis itu menjadi lemah energinya. Bersamaan dengan lemahnya atau pasifnya batin intelek kita itu, maka batin ma'rifat itu pun terbangkitkan. Energi batin ma'rifat itu terbangkitkan. Jadi zikirnya ya harus diulang-ulang. Di dalam zikir tawajuh misalnya, awalnya bisa jadi batin intelek kita masih kuat. Di batin bawah sadar kita masih berpikir, masih menilai, masih menganalisis. Karena itu teruslah kita bertahan di dalam duduk diam tawajuh. Teruslah kita mengulang-ulang zikir tawajuh itu. Maka nanti akan kita rasakan lama-kelamaan batin intelek yang suka berpikir itu melemah dengan sendirinya. Semakin melemah, semakin melemah, semakin melemah. Maka setelah itu nanti, nah itu kadang kita ada rasa kantuk-kantuk gitu ya Bapak Ibu. Nah, fenomena mengantuk itu indikasi bahwa batin intelek kita itu semakin melemah. Kalau batin intelek kuat, pasti banyak pikiran, tidak akan ngantuk. Nah, kadang kan kita ketika latihan duduk diam tawajuh itu, sehingga akhirnya kan ketiduran kadang-kadang ya Bapak Ibu. Kita ketiduran di dalam duduk diam tawajuh yang lama itu. Nah, ini fenomena yang sangat bagus ya Bapak Ibu sekalian. Kenapa bisa ketiduran? Karena batin intelek lemah, pikiran bawah sadar tidak aktif, tidak bercabang-cabang. Maka batin pun menjadi lebih tenang karenanya. Makanya bisa tidur. Kalau batin banyak pikiran, pasti gelisah, tidak akan bisa tidur. Jadi ketiduran ketika duduk diam tawajuh itu sangat bagus ya Bapak Ibu. Ketiduran di dalam duduk diam tawajuh itu merupakan salah satu tanda keberhasilan duduk diam tawajuh. Hanya saja Bapak Ibu sekalian, ini proses yang belum selesai. Karena selanjutnya kita harus membangkitkan batin kesadaran kita. Kita harus membangkitkan energi batin ma'rifat kita. Tidur di dalam duduk diam tawajuh, walaupun ini bagus, salah satu tanda keberhasilan zikir tawajuh, namun fenomena ini menunjukkan kesadaran batin yang lemah. Batin ma'rifat kita masih lemah. Kemudian repetisi atau pengulangan itu pun berfungsi untuk habituasi, untuk pembiasaan. Jadi diulang-ulang itu agar kita semakin terbiasa dan kemudian menjadi kebiasaan, menjadi tabiat. Jadi latihan zikir itu kan ada 4 tahapan ya Bapak Ibu sekalian. Sebagaimana nanti akan kita pahami juga di dalam tabaruk kitab Miftahus Sudur ini, yaitu zikir jahar, zikir khafi takallub, zikir khafi taba, dan zikir sir. Di sini kan ada zikir khafi taba ya, zikir khafi tabi'an. Nah, ini sesungguhnya merupakan berkah dari repetisi itu. Berkah karena kita rajin mengulang-ulang zikir khafi itu. Sehingga zikir khafi itu pun menjadi kebiasaan, menjadi taba, menjadi tabiat, menjadi zikir khafi taba. Karena itu kalau zikir khopi sudah toba, sudah menjadi tabiat, nah ini kan artinya fokus dan konsentrasi zikir khopinya sudah sangat bagus ya. Batin intelek benar-benar menjadi pasif, tidak lagi dominan mengendalikan kita. Zikir khopi sudah digital dan otomatis. Semoga kita tidak bosan-bosan ya Bapak Ibu sekalian. Semoga kita terus-menerus rajin berlatih mengulang-ulang zikir khopi itu di dalam duduk diam tawajuh yang lama. Sehingga akhirnya zikir khopi kita itu menjadi toba, menjadi tabiat, menjadi otomatis dan digital. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, repetisi itu juga bisa membangkitkan batin ma'rifat kita. Apa itu ma'rifat? Ma'rifat adalah hikmah. Ma'rifat adalah kearifan spiritual. Ma'rifat adalah kebijaksanaan universal. Karena itu seringkali seorang bijak disebut seorang arif, seorang ahli ma'rifat. Karena memang ma'rifat itu artinya kebijaksanaan. Tetapi kebijaksanaan di sini sifatnya spiritual ya Bapak Ibu, bukan kebijaksanaan intelektual, bukan kebijaksanaan hasil dari membaca teori-teori. Kebijaksanaan spiritual itu terbangkitkan hanya setelah batin intelek bersifat pasif. Jadi di sebelah sananya, di seberang sananya intelektual, yaitu ketika perhatian kita penuh, ketika kesadaran batin kita maksimal.
Seperti ketika kita melihat fenomena kehidupan di atas permukaan bumi ini, kita perlu melihat dengan penuh kebijaksanaan. Kebijaksanaan spiritual. Kita melihat kehidupan ini dengan batin arif kita. Coba kita perhatikan lebih dekat lagi kehidupan ini. Dengan penuh perhatian, dengan penuh kesadaran, dengan penuh ma'rifat. Maka akan kita dapatkan fenomena kehidupan ini terus-menerus berulang-ulang. Hari ini ketemu jam 9. Besok ketemu lagi loh jam 9, lusa ketemu lagi jam 9. Begitu seterusnya berulang-ulang. Kalau Bapak Ibu orang kantoran, hari ini ke kantor, besok juga ke kantor lagi, lusa kembali ke kantor. Baru nanti liburannya pas tanggal merah. Kan begitu terus terjadi ya Bapak Ibu, berulang-ulang. Hari ini di rumah bergaul dengan pasangan, besok bergaul lagi dengan pasangan yang sama, lusa bergaul lagi dengan pasangan yang sama juga. 10 tahun berlalu, di rumah masih bergaul juga dengan pasangan yang itu juga. Begitu terus berulang-ulang. Hari ini jam 4 sholat subuh, pas jam 12 sholat zuhur, jam 15 sholat asar, jam 16 sholat maghrib, jam 19-nya isya. Nah begitu terus rutinitas kita itu terus menerus berulang-ulang. Bahkan selama hayat masih di kandung badan, sehingga ruh benar-benar lepas dari badan. Ini kewajiban seumur hidup sholat itu ya Bapak Ibu. Ini merupakan fenomena yang berulang-ulang. Ya seperti itulah kehidupan ini ya Bapak Ibu. Kita akan terus berhadapan dengan rutinitas kehidupan yang terus-menerus berulang-ulang. Karena itu ketika kita melihat dengan sangat dekat fenomena kehidupan ini, kita melihat dengan batin arif kita, maka akan terbit kebijaksanaan spiritual di dalam batin kita. Kita semakin sadar dengan kekinian kita. Kita semakin hidup di sini dan di kini. Oh, sekarang jam 12, waktunya sholat zuhur. Kita tidak menundanya. Oh, sekarang sudah di rumah. Ya udah, nikmati kebersamaan bersama anak dan istri. Batin tidak bercabang. Oh, udah sore nih, waktunya mandi. Ya mandi, tidak ditunda nanti malam baru mandi. Jadi batin itu semakin bijaksana, semakin arif. Kita semakin dekat dengan kekinian, dengan kesekarangan. Jadi kalau ingin melihat seseorang itu arif atau tidak dalam kehidupan dunia ini, lihat kehidupannya. Apakah dia hidup di sini dan di kini, sadar dengan kekinian atau tidak? Atau batinnya goplah, batinnya kesana kemari. Waktu sholat, rapat, berarti tidak arif, tidak bijaksana. Waktunya mandi, main WhatsApp. Waktu belajar, pikiran kemana-mana. Tidak mampu menyadari dirinya sedang di kelas, zahir dan batin. Nah ini tidak arif, tidak memiliki kebijaksanaan spiritual. Maka kalau batin kita semakin dekat dengan kekinian kita, batin itu semakin arif, semakin bijaksana. Batin benar-benar tercerahkan, terbebaskan dari ilusi-ilusi masa lalu dan masa depan. Baik, itu saja yang dapat kita pelajari pada kesempatan kali ini. Semoga ada barokahnya ya Bapak Ibu untuk batin spiritual kita semua. Khususan ila hadratul muazzam wal mukarram guru agung, para sahabat Syedis Ahmad Syahibul Wafat Jarifin radhiyallahu taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala nabiyil hashimi Muhammadin wa 'ala alihi wa sallim tasliman. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.